Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah segmen terakhir atau video terakhir ya di tema ini ya. Ini pembelajaran 5 dan 6 nanti ya. Untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Gunakan playlist ini biar enak. Ya, linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Link efektif untuk laptop atau komputer. Kalau HP langsung saja di tab di logonya sini Inside Chamber atau tulisan Inside Chambernya, masuk ke channel ya, lalu cari playlistnya adalah kelas 2 buku tematik. Kita lanjutkan sekarang. Ayo mengamati bermain bola tangan di air. Loh, enak ini, seger rasanya kalau mandi di air ya. Nah, di kebun binatang disediakan wahana bermain air. Jadi bawa salin ya, bawa baju ganti ya. Di kebun binatang disediakan wahana bermain air, terdapat kolam untuk bermain bola tangan. Benny bermain bola tangan bersama teman-temannya. Benny melempar bola, ya. Benny melempar bola, Edo yang menangkap. Mereka senang bermain di air. Jadi kalau mau main air ya, rencana main air jangan lupa bawa baju ganti. Ya. Lakukan pemanasan dengan gerakan lempar tangkap bola secara berpasangan. Lakukan permainan bola tangan air bersama teman-temanmu ya, biar kelihatan rukun ya. Buatlah kalimat percakapan sederhana berdasarkan gambar berikut. Memuat kata sapaan. Edu, tangkap Edu. Edu, tangkap Edu. Hop. Dia lagi hop gitu ya, ngasih tanda ya, tangkap itu hop gitu. Oke, lempar aja. Oke, lempar saja. Lempar, kembalikan ke aku, lempar ke aku lagi. Lempar ke aku lagi itu. Oke. Oke, hati-hati ya. Ini agak kencang. Lemparanku keras lo. Keras lo. Nah, itu ya. Siti sama Badria. Kenalkan, nama saya Siti. Namaku Siti. Namaku Badria. Badria. Kamu dari Jawa ya? Kamu dari Jawa ya? Ya. Iya, kok tahu? Iya, kok tahu? Iya. Iya, aku tahu dari logatmu. Aku tahu dari logat bicaramu. Logat bicaramu. Nah, Dayu. Pak, tempat gajah di sebelah mana ya? Atau jangan gajah dari jauh ya. Tempat kijang, saya ingin melihat kijang, kandangnya di sebelah mana? Saya ingin melihat kijang. Kalau lihat kijang, oh ini lurus terus, Pak, saya mau lihat kijang. Ini jalan lurus terus. Lurus. Setelah belok kiri setelah kandang gajah, gitu ya. Belok kiri setelah kandang gajah. Ya, terima kasih Pak.
Pak. Sama-sama, Dik. Sama-sama. Dik. Hati-hati. Hati-hati ya. Nah, gitu ya. Mengenal tempat wisata. Pulau Komodo. Wah, ini. Pulau Komodo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo bersama pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara. Pada tahun 1986, UNESCO menetapkan tempat wisata Indonesia ini sebagai salah satu situs warisan dunia. Pulau ini dianggap sebagai habitat binatang Komodo yang wajib dilindungi. Ini binatang endemik, hanya ada di Pulau Komodo, di tempat lain tidak ada. Oh, gitu loh ya. Raja Ampat. Raja Ampat menjadi primadona baru di dunia pariwisata Indonesia. Pesona tempat wisata Indonesia ini mulai banyak dikenal baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Raja Ampat sendiri merupakan kumpulan dari pulau-pulau di ujung Papua. Ada 4 pulau utama di sini, yaitu Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Oh, indah sekali ya. Luar biasa. Luar biasa. Raja Ampat. Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan kompleks candi Buddha terbesar di dunia. Tempat wisata Indonesia ini ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 1991. Candi Borobudur Candi Borobudur sempat terkubur abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi sampai kemudian ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1814. Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Jika biasanya kita mengunjungi sebuah museum untuk lebih mengenal kebudayaan suatu daerah, kali ini kita bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah sebagai sebuah museum raksasa untuk mengenal kebudayaan Indonesia. Sesuai dengan namanya, tempat wisata di Indonesia yang digagas oleh Tien Soeharto ini, ya, Ibu Tien Soeharto, ini adalah istri dari Presiden kedua Indonesia, ya. Ini menjadi tempat untuk melihat kebudayaan Indonesia dalam versi mini, ya. Danau Toba. Sumatera Utara mempunyai sebuah danau terbesar di Asia Tenggara yang sudah sangat tersohor sehingga kemancaman negara, yaitu Danau Toba. Batu Secret Zoo. Batu Secret Zoo terletak di kota Batu, Jawa Timur. Batu Secret Zoo merupakan kebun binatang modern. Kelompokkan temanmu yang menyukai tempat wisata di atas. Ya, ini dari semua tempat ini yang pernah dikunjungi Pak Ali cuma 2 ya. Candi Borobudur sama Batu Secret Zoo. Wah, ingin rasanya ya mendatangi semuanya. Wah. Ternyata cupu juga Pak Ali ini ya. Ya, oke. Ya, misalnya, tapi yang pingin banget datang ke sini, saya pilih ini aja deh. Pak Ali pilih ini, kelompokkan temanmu. Jadi dikasih turis pertama saya taruh di sini untuk Pak Ali. Teman kalian, ayo dikumpulkan. Mana yang paling disukai? Saat liburan, anak dan keluarga sering berkunjung di tempat wisata. Ada banyak tempat wisata di sekitar kita. Tempat wisata di atas adalah beberapa contoh yang ada di Indonesia. Tempat wisata mana saja yang pernah kamu kunjungi? Yang di atas tadi yang pernah Pak Ali itu di Candi Borobudur. Nah, dan ini Batu Secret Zoo. Batu Zoo. Terus ini juga ya, kalau di Jawa, karena Pak Ali Jawa ya, banyak. Bali pernah, Bali. Ya, kalau Bali ini dekat sama Jawa Timur, jadi ke Madura juga pernah. Tempat wisata apa saja yang terdapat di sekitarmu, di sekitar Surabaya, ya, itu ada mangrove ya, bagi yang Surabaya ya, wisata mangrove. Nah, ini yang alami ya, yang nggak alami itu ada water park di Ciputra sana, ada Ken Park.
Ya, itu adalah tempat wisata yang di Surabaya. Di Malang banyak, ya di Lawang itu banyak. Ya, orang Surabaya itu kalau liburan ya tumbleknya di Malang. Tulislah pengalamanmu ketika pergi ke tempat wisata. Ya, jadi di tempat wisata, Borobudur. Nah, ya, saya melihat relief candi ya yang menggambarkan ya kehidupan saat candi dibangun. Nah, dan Pak Ali sempat melihat ini ya perahu. Ya, itu menunjukkan bahwa saat Candi Borobudur dibangun ada kapal yang sangat besar yang kita miliki, maka ada lagu nenek moyangku seorang pelaut itu memang benar adanya. Ya, zaman dulu itu kerajaan-kerajaan di Nusantara ini adalah banyak memiliki pelaut yang ulung. Ya, relief gitu ya. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kesukaan pergi ke tempat wisata yang berbeda dengan pilihanmu? Ya, ya saya ingin ya mengetahui alasannya. Saya menghormatinya dan ingin tahu. Saya menghormatinya ya, dan tentu saja saya juga ingin tahu alasannya. Saya juga ingin tahu alasannya. Ya, mungkin saya juga akan tertarik ya. Mungkin saya juga akan tertarik. Ya. Sebutkan contoh kegiatan di tempat wisata yang menyenangkan. Membeli souvenir. Ya, di tempat wisata menyenangkan sekali. Terus melihat sesuatu yang baru, melihat keindahan alam. Alam. Ya, terus kemudian ini ya. Kemudian di tempat wisata itu juga belajar ya sejarah misalnya ya, misalnya di Borobudur tadi. Nah, kita belajar sambil intinya kita belajar sambil berwisata ya. Kita bisa belajar ya sambil berwisata. Nah, kegiatan bersama orang tua. Dengan bantuan orang tua, siswa menghormati teman yang memiliki pilihan tempat wisata yang berbeda atau belum pernah berwisata. Ya, kita lanjutkan pada pembelajaran 6, membuat kreasi maket kebun binatang. Nah, Siti dan teman-temannya membuat maket kebun binatang. Mereka dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok membuat maket kebun binatang. Mereka melengkapi cerita dongeng binatang. Kelompok Siti memilih tempat wisata kebun binatang Surabaya, ya dibuat maketnya, ya seolah-olah menggambarkan kebun binatang yang asli. Mungkin hewannya dari plastik ya. Siti melengkapi dengan cerita Sura dan Baya. Wah ini. Teruslah kembali cerita tentang hewan yang kamu peroleh dari guru. Misalnya cerita tentang ini sebelumnya kita membahas cerita tentang ini ya. Antara tikus dan gajah ya. Gajah bertemu tikus di pasar. Saat itu tikus menawarkan dagangannya berupa bunga ajaib. Ya, gajah tertarik untuk membelinya. Gajah tertarik
untuk membelinya. Nah, membelinya. Ya, sebelum membeli, gajah minta izin untuk mencium bunganya dulu. Sebelumnya, gajah minta izin untuk membelinya. Kayaknya besar ya, karena sapaan ini. Gajah minta izin untuk menciumnya. Ternyata setelah mencium bunga, ternyata ya setelah mencium bunga, dia bersin sangat kencang. Mencium bunga, dia bersin dengan sangat kencang. Sangat kencang. Sehingga lingkungan menjadi porak-poranda. Lingkungan menjadi porak-poranda. Ya. Tikus mengadukan kejadian ini pada badak. Ya, tetapi ya badak akhirnya bisa mengetahui duduk perkaranya. Ya, setelah ya memahami duduk perkaranya, ya keduanya ada kesalahan ya setelah memahami duduk perkaranya, kesalahan bukan hanya pada gajah, bukan hanya pada gajah, ya akhirnya ya setelah didamaikan, gajah bersahabat dengan tikus, bersahabat dengan tikus. Tempatnya sempit ya, jadi ceritanya disingkat. Kelompok Siti berjumlah 12 siswa. Ya, setengah bagian membuat maket, sepertiganya menulis dongeng, sisanya menyiapkan bahan dan merapikannya. Ya, jadi kelompok Siti yang 12 ini setengah bagian membuat maket, berarti masing-masing 6 orang masing-masing membuat maket. Ya, membuat maket. Ya, sepertiganya menulis dongeng. Yang menulis dongeng sepertiga, berarti masing-masing dibagi menjadi 2. Ya, 12 sepertiga 4. Ya, jadi sepertiganya dibagi menjadi 3. Ya, dibagi menjadi 3, masing-masing adalah 4. Ya, 12 ini dibagi menjadi 4. Ya, ini untuk menulis dongeng. Ya, angka 12-nya di sini aja. Ya, 12 dibagi menjadi 4, menjadi 3. Masing-masing ini setengah. Ini masing-masing setengah. Ya, kalau ini masing-masing adalah 1/3. Oke. Berilah tanda centang pada gambar berikut yang menunjukkan pecahan ya dan tanda silang yang centang menunjukkan pecahan dan tanda silang yang tidak sesuai dengan pecahan. Oke. Ya, setengah. Oh, ini bukan, ini 1/4 ini, 1/4. Kalau ini 1/4 juga, jadi disilang. Kalau ini setengah. Di sini setengah. Kalau di sini 1, 2, 3, 4 ini 1/4. Jadi disilang. Ya. Yang sepertiga mana? Di sini 1/4. Jadi ini kita silang. Nah, ini setengah. Berarti kita silang. Di sini 1/4, ya 1 bagian dari 4. Jadi ini kita silang. Loh, kotaknya mana ini? Wah, di tengah-tengah ini ya. Nah, ini kita silang. Ya, ini punya yang ini. Yang ini nggak punya. Kita bikin kotak sendiri. Bikinkan kotak sendiri di sini. 1/4. Lah, oh iya, ini kok saya silang, ini harusnya benar 1/4 ini.
Nah, ini harusnya saya centang. Ini harusnya centang, ini kan seperempat ya. Ini juga, wah Pak Ali ini bagaimana? Ya, ini seharusnya ini harusnya dicentang, ini yang disilang, maaf ya. Oke. Gagal fokus tadi. Oke. Ini seharusnya dicentang, kan seperempat. Di sini seperempat, di sini juga seperempat ya. Di sini juga seperempat, satu bagian dari 4. Di sini kita centang. Ini seperempat juga ya, banyak dicentang, seperempat semua. Yang silang cuma ini setengah ini. Buatlah gambar yang menunjukkan pecahan di samping. Ada berbagai macam ya. Ini pecahan setengah. Mau gimana? Segi 5 boleh. Ini setengah. Ya, mau segitiga boleh. Ini setengah. Oke ya. Kalau sepertiga mau apa? Lingkaran boleh. Nah, ini adalah sepertiga. Mau segitiga? Boleh juga. Ya, boleh juga. Ya, di sini dibagi menjadi seperti ini. Ya. Apalagi ini? Mau persegi panjang? Boleh. Ya, ini adalah sepertiga. Kemudian seperempat. Mau lingkaran? Mudah. Ya, ini seperempat. Mau segitiga? Gimana segitiga ini biar enak? Ini adalah seperempatnya. Mau persegi atau boleh gini juga ya. Mau dibikin seperti ini sama saja. Ini seperempatnya. Ayo berlatih. Selesaikan permasalahan berkaitan dengan pecahan. Kelompok Siti berjumlah 12 siswa. Setengahnya bertugas membawa maket. Berapa siswa yang bertugas membawa maket? 6. Ya. Jadi 12 ini dibagi menjadi 2, masing-masing adalah 6 dan 6. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ya. Kelompok Siti berjumlah 12 siswa. Sepertiga bagian bertugas menulis dongeng. Ya, dari 12 ini ya, saya taruh di sini aja ya. Ini dibagi menjadi 3. Masing-masing adalah 4. 4. 4. Ya. Jadi berapa siswa yang bertugas membuat dongeng? 4 siswa. Ya. 4 siswa. Ya, dikasih keterangan ya, siswa gitu ya. Di sini juga 6 siswa. Gambarnya ini ditaruh di dalam kotak aja, enggak apa-apa, biar rapi. Ya. Ini dibagi menjadi 2, sketnya dan jawabannya. Siswa kelas Siti berjumlah 24. 24 ya. Seperempat bagian pernah pergi ke Taman Mini Indonesia. Berapa yang pernah ke Taman Mini? Ini kalau kita jadi dibagi menjadi 4. Ya. Ya, dibagi menjadi 4. Ini masing-masing dapat 6. Nah, jadi 6 siswa. Ya. Di sebuah kebun binatang terdapat 8 ular. 8 ular. Seperempat ini dibagi menjadi 4. Ya, dibagi menjadi 4. Masing-masing isinya adalah 2. Ya. Maka 2 ekor. Ini gambarannya ya. Ayo membuat maket kebun binatang sederhana. Alat dan bahan: 1 kertas karton, 2 kertas manila, plastisin, lem kertas, cat air, gunting, pensil dan penggaris. Ya, ini maketnya. Ya, nah ini harus dikasih pagar seharusnya ini. Kalau nggak dikasih pagar, ini kan pemakan daging ini. Ini dikasih pagar. Kalau nggak dikasih pagar nanti yang lain dimakan sama beruang. Kalau ini semua pemakan pemakan rumput nggak apa-apa. Kalau ini pemakan daging nanti ini digigit sama beruang nanti. Langkah-langkah membuat maket kebun binatang. Membuat dasar maket. Potonglah kertas karton tebal dengan ukuran 60 cm dan 40 cm. Berilah warna sesuai dengan keinginan. Membuat binatang, buatlah beberapa hewan dari kertas manila, kemudian diberi warna.
Hewan juga bisa dibuat dari plastisin. Membuat pagar, buatlah pagar dari kertas koran bekas yang digulung kemudian dicat. Rangkai kertas gulung tadi membentuk pagar dengan lem. Membuat pohon, buatlah pohon dari kertas atau koran bekas yang digulung kemudian dicat. Rangkaian kertas gulung tadi membentuk pohon dengan daun dan lem. Memasang binatang pagar dan pohon pada maket. Ya, pasanglah binatang pagar dan pohon pada dasar maket dengan menggunakan lem. Ini bisa dijadikan proyek ya. Nah, kegiatan bersama orang tua, dengan bantuan orang tua siswa dapat menghitung bagian dari sekelompok benda. Ya, sekarang bisa apa aja? Coba kita absen. Ya, prakarya dari bahan alami bisa ya. Ya, ini bahan alami tanah liat misalnya ya. Membuat prakarya dari bahan buatan ya ini tadi koran dilinting gitu ya. Nah, nanti dilem. Memahami persamaan tempat wisata, kebersamaan di tempat wisata. Jadi jangan terpencar ya. Kalau bisa ke tempat wisata pakai seragam olahraga, biar nyari teman itu mudah. Melakukan gerakan melempar dan menangkap bola di air. Ya, ini menyenangkan sekali ini pasti. Melakukan gerakan berjalan dan berlari di air, hati-hati ya. Berat loh ya, berjalan di air itu. Memahami isi dongeng fabel. Fabel itu dongeng tentang binatang. Menulis kembali dongeng fabel, ini sudah kita lakukan tadi ya. Nah, kalian juga lakukan sendiri dengan bahasa kalian sendiri, jangan sama dengan Pak Ali ya, itu contoh. Ya, mengetahui kata sapaan dalam dongeng fabel. Wahai sapi, wah, itu berarti sapaannya sapi ya. Sang kancil berarti sapaannya kancil. Membuat kalimat yang memuat kata sapaan. Ya, misalnya Pak, ya, Bu. Pak, di mana ya tempat kandang harimau? Saya ingin melihat harimau. Nah, menentukan perbedaan individu yang berkaitan dengan wisata. Jadi setiap orang mungkin beda-beda ya. Kesukaannya ada yang suka ke museum, ada yang suka ke pantai, ada yang suka ke gunung. Pada dasarnya seleranya memang beda-beda. Oke, ini adalah akhir dari perjumpaan kita. Kita akan ketemu lagi nanti di tema berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.